Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Aprilia dari kelas 3B D3 Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis sumber daya proyek konstruksi. Yang pertama yaitu dasar skedul pekerjaan. Skedul proyek tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh skedul sumber daya. Skedul sumber daya ini terbagi dari seperti bar chart, kemudian diagram vektor, kemudian diagram network. Adapun jenis skedul sumber daya ini itu skedul sumber daya, kemudian ada juga skedul pekerjaan. Selanjutnya skedul ini terdapat di dalam dokumen kontrak. Di dalam dokumen kontrak ini kita dapat menganalisis kebutuhan sumber daya tenaga, kemudian kita juga dapat menganalisis sumber kebutuhan daya alat, kemudian kita juga dapat menganalisis kebutuhan sumber daya material. Selanjutnya semuanya dijumlahkan ke dalam kebutuhan sumber daya. Kemudian adapun faktor penting dalam analisis sumber daya ini yaitu kemampuan untuk memproduktivitas tenaga alat. Selanjutnya waste material. Pada produktivitas tenaga dan alat ini kita dapat menentukan kebutuhan sumber tenaganya, kemudian kita juga dapat menentukan kebutuhan sumber daya alatnya. Selanjutnya pada waste material ini kita dapat mengetahui kebutuhan sumber daya materialnya. Kemudian produktivitas dan waste. Data kedua hal tersebut perlu diketahui secara jelas untuk mengetahui secara jelas tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi. Kemudian dipakai sebagai pedoman dalam menyusun program kerja dan program peningkatan efisiensi perusahaan. Selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur kemampuan bersaing. Selanjutnya yaitu produktivitas. Secara teori produktivitas adalah output dibagi dengan input. Rumus umum produktivitas ini itu output persatuan waktu dibagi dengan input. Output ini merupakan kuantiti pekerjaan kita, sedangkan input adalah tenaga atau alat yang digunakan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas tidak dapat distandarkan atau dipastikan karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ini antara lain yaitu yang pertama kondisi pekerjaan dan lingkungan, yang kedua supporting dari sumber daya, yang ketiga keterampilan tenaga atau kapasitas alat, kemudian motivasi tenaga kerja atau operator, kemudian cara kerja atau construction method, dan kemudian itu manajemen yaitu seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selanjutnya itu waste material. Apa sih waste material ini? Waste adalah kelebihan kuantiti material yang digunakan atau didatangkan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. Waste hampir selalu ada, apapun penyebabnya. Oleh karena itu harus ada program menurunkannya. Jenis waste material ini ada dua. Yang pertama waste material secara individu dan yang kedua waste material campuran. Untuk material campuran yaitu seperti hot mix, kemudian beton dan lain-lain dapat terjadi waste ganda. Kemudian penyebab waste material ini yang pertama yaitu produksi yang berlebihan atau dimensi terlalu besar. Yang kedua transportasi baik di dalam lokasi maupun di luar. Yang ketiga itu cara penyimpanannya yaitu seperti di gudang atau di luar gudang. Kemudian over quality-nya, kemudian persediaan yang berlebihan atau overstock, kemudian penggantian atau perbaikan pekerjaan secara cacat karena cacat atau tidak memenuhi persyaratan, dan selanjutnya disebabkan oleh kehilangan baik yang belum dipasang maupun yang sudah dipasang. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai analisis sumber daya proyek konstruksi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.